Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurhayati MM selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan juga teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kewarganegaraan yang membahas tentang negara dan konstitusi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung pada pembahasan yang pertama. Negara membutuhkan konstitusi sebagai pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan agar tercipta keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan serta hak dan kewajiban warga negara. Tanpa konstitusi, negara bisa kehilangan arah dan mengalami ketidakstabilan. Hubungan negara dan konstitusi sangat erat, di mana negara berfungsi sebagai menerapkan konstitusi, sementara konstitusi menjadi dasar dalam mengatur negara. Oleh karena itu, pemahaman tentang keduanya sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, definisi negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata negara dapat diartikan ke dalam dua hal. Yang pertama, negara adalah sebuah organisasi yang berada pada suatu wilayah dan memiliki kekuasaan tertinggi secara sah dan ditaati oleh masyarakat di dalamnya. Yang kedua, sebuah negara dapat disimpulkan sebagai kelompok sosial yang mendiami suatu wilayah maupun daerah tertentu yang berada di bawah lembaga politik maupun pemerintahan yang efektif. Pembahasan kedua, bentuk-bentuk negara. Negara dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sistem pemerintahannya dan strukturnya. Berikut adalah bentuk-bentuk negara. 1. Negara Federal Serikat. Negara federal adalah bentuk negara di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, negara bagian atau provinsi. Contohnya yaitu negara Jerman, Amerika Serikat, dan Malaysia. Kedua, Negara Kesatuan Republik. Negara Kesatuan Republik adalah negara yang berbentuk kesatuannya memiliki satu kepala negara yang dibantu jajaran pemerintahnya atau memiliki satu parlemen saja. Contohnya yaitu negara Indonesia, Amerika Serikat, dan India. Ketiga, negara konfederasi. Negara konfederasi yaitu bentuk negara yang diciptakan secara tidak permanen karena adanya perjanjian antar negara yang berkonfederasi untuk tujuan bersama, yaitu mempertahankan kedaulatan negara. Contohnya yaitu negara Jerman pada tahun 1815 sampai 1866 dan negara Amerika pada tahun 1861 sampai 1865. Keempat, negara monarki kerajaan. Negara monarki adalah negara yang kepala negaranya adalah seorang raja, ratu, sultan atau kaisar yang berkuasa berdasarkan keturunan. Monarki dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu pertama, negara monarki absolut. Dalam negara ini, raja atau ratu memiliki kekuasaan penuh tanpa batasan dari konstitusi atau parlemen. Kedua, negara monarki konstitusional. Dalam negara ini, raja atau ratu hanya berperan sebagai simbol negara, sedangkan pemerintahannya dijalankan oleh parlemen dan perdana menteri. Contohnya yaitu negara Inggris, Jepang, Belanda, Swedia, Thailand, dan Spanyol. Kelima, negara oligarki. Negara oligarki yaitu bentuk negara yang pemerintahannya dilakukan oleh suatu kelompok yang biasa disebut sebagai kelompok feodal. Contohnya yaitu negara Rusia dan Tiongkok. Keenam, negara demokrasi. Negara demokrasi adalah negara yang pemerintahannya berdasarkan kedaulatan rakyat, di mana warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Contohnya yaitu negara Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan India. Pembahasan ketiga, pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi adalah dasar hukum tertinggi yang mengatur tata cara pemerintahan suatu negara. Konstitusi seringkali diwujudkan dalam bentuk dokumen tertulis dalam berperan landasan hukum utama yang mengikat semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi ini menciptakan kerangka kerja yang membimbingkan tindakan dan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang keempat, yaitu fungsi konstitusi.
Menurut para ahli, fungsi konstitusi merupakan akte pendirian negara. Fungsi konstitusi dalam arti Undang-Undang Dasar itu adalah sebagai syarat berdirinya negara yang sudah terbentuk sebelum Undang-Undang Dasarnya ditetapkan. Terlepas dari waktu ditetapkannya, sebelum atau sesudah suatu negara terbentuk, yang jelas fungsi konstitusi itu adalah sebagai dokumen formal nasional atau dasar organisasi negara. Yang kelima yaitu pembahasan tentang hubungan konstitusi hukum dengan tugas dan fungsi negara. Hubungan antara konstitusi hukum dengan tugas dan fungsi negara sangat erat karena konstitusi merupakan dasar hukum yang mengatur bagaimana negara berfungsi dan menjalankan tugasnya. Yang pertama yaitu konstitusi sebagai landasan tugas dan fungsi negara. Tugas dan fungsi negara seperti melindungi rakyat, menegakkan hukum, serta menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Itu semua harus sesuai dengan konstitusi. Yang kedua yaitu konstitusi mengatur pembagian kekuasaan. Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan agar setiap lembaga negara menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga yaitu konstitusi membatasi kekuasaan negara. Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan agar tetap sesuai dengan prinsip negara hukum. Yang keempat yaitu konstitusi menjamin hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi mengatur hak-hak dasar warga negara seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, dan hak mendapatkan pendidikan. Yang kelima yaitu konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Semua kebijakan peraturan dan tindakan negara harus berdasarkan konstitusi. Jika ada aturan yang bertentangan dengan konstitusi, maka aturan tersebut dapat dibatalkan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa negara adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur rakyatnya dalam wilayah tertentu demi mencapai kesejahteraan bersama. Konstitusi berperan sebagai hukum tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban negara. Hubungan antara negara dan konstitusi sangat erat, karena konstitusi menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan membatasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Sedangkan hubungan antara konstitusi dan tugas serta fungsi negara juga sangat erat karena konstitusi menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas negara. Dengan adanya konstitusi, negara dapat berfungsi secara efektif dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Sekian, terima kasih.